ini insya Allah kita mau bahas satu tema yang ringan. Seminar kali ini insya Allah akan membahas tentang bagaimana menulis fiksi. Tapi sebelum kita mulai acaranya, maksudnya acara inti, kita mau cerita sedikit tentang pengalaman menulis. Saya alhamdulillah sampai sekarang, mulai tahun 2016, saya mulai nulis tahun 2016 dalam arti menulis secara lengkap. Waktu itu tulisan saya pertama di majalah edisi kedua. Mungkin ada yang pernah baca? Ada nggak, ingat nggak? Majalah edisi 2, tulisan pertama saya yang dipublish dari 2016 sampai 2023 sampai sekarang ini sudah ada 9 novel yang alhamdulillah dibukukan. Mungkin diantaranya juga sudah pada baca. Ada nggak yang baca? Ada. Pernah baca? Coba yang punya tadi. Story Winter itu juga novel pertama yang saya buat. Insya Allah ini juga masih dalam pengembangan, revisi habis-habisan. Mungkin kalau semuanya nasibnya baik, insya Allah diterbitkan yang lebih versi yang lebih luas lagi. Amin. Jadi sebenarnya perjalanan saya menulis waktu itu agak berbeda dengan kebanyakan penulis lain ya. Kalau kebanyakan orang itu biasanya orang yang suka nulis fiksi biasanya dari awal, dari pertama kali kayak sejak kecil itu biasanya suka nulis. Kayak kemarin Mas Rifat itu kan cerita kan, katanya Bang, misalnya kayak Bang Ferry itu nulis sudah sejak SD kan, baca punya Bang Ferry semua kan, itu sudah sejak SD. Asma Nadia itu juga dari kecil sudah nulis, bahkan sudah nulis untuk media sejak kecil. Terus juga di Lestari, ada yang tahu di Lestari? Nah, Pembuat Supernova itu juga yang perahu kertas itu juga dari kecil juga nulis sudah. Nah, tapi kalau isi yang saya rasakan, saya beda dengan mereka. Maksudnya dalam arti justru sejak kecil saya nggak pernah suka nulis. Sejak kecil saya nggak pernah suka baca. Saya mulai baca buku tebal yang mungkin saya selesaikan sampai akhir. Itu biasanya kalau dulu saya coba-coba. Karena waktu itu saya kelas aliyah, kelas 1 aliyah, itu saya punya teman. Setiap hari dia ke kelas, saya nggak mau dengerin ustadznya, tapi dia bawa novel terus. Setiap hari dia baca novel sampai dia punya penyakit mata. Misalnya kayak dari awalnya biasa sampai min matanya gara-gara baca buku itu. Saya bilang, kamu baca buku tebal kayak itu buat apa? Nggak ada manfaatnya. Pelajaran Ustaz juga nggak di perhatikan, malah baca buku. Oke itu. Mungkin dari dulu alergi menulis juga alergi baca buku. Nah, waktu awalnya akhirnya suka baca buku ketika tahun 2016 ya, akhir-akhir tahun saya nemukan satu novel. Kalau kalian pasti juga pernah baca, itu judulnya Bumi, dari Umi, tahu kan? Pada baca semua kan? Dari Bumi karya Bang Ferry. Itu memang juga awalnya susah untuk suka membaca, itu susah sekali waktu awal-awal saya baca. Dari halaman pertama, halaman kedua berat, ketiga, keempat, sampai akhirnya satu bab selesai. Akhirnya keterusan, ternyata baca itu menyenangkan sampai selesai satu buku saya katakan. Nggak berhenti waktu itu, ada beberapa buku lagi yang lain seperti Air Cinta 2, ada yang pernah baca? Ada juga akhirnya ada Air Cinta 1. Semuanya akhirnya saya baca. Setelah itu, setelah baca banyak buku, akhirnya saya memutuskan buat nulis satu cerita. Nah, cerita itu yang akhirnya jadi diterbitkan di waktu di majalah ini. Jadi kalau semuanya ada orang, saya ini nggak suka baca buku, nggak suka nulis,
tiba-tiba pengen nulis, itu apakah bisa? Itu sebenarnya bisa dilatih, karena nulis itu sebenarnya bukan bakat, tapi menulis karya fiksi atau non fiksi itu bisa diusahakan. Selagi ada kemauan, selagi ada keinginan, insya Allah bisa dilakukan. Dan mungkin itu sekilas cerita pengalaman nulis saya. Kita lanjutkan pembahasannya. Ini ada skema tadi saya bikin, mungkin sebenarnya saya nggak punya tip-tip yang secara formal gitu, terperinci secara formal sebenarnya nggak punya. Berarti dalam kepala saya sebenarnya menulis itu ya udah mengalir gitu aja. Tapi tadi sudah saya rangkum dari beberapa bagian. Yang pertama, kemauan dan keinginan. Menulis dari hati, karena yang dari hati biasanya akan tersampaikan dengan baik. Jadi kalau semuanya kita mau nulis, usahakan menulis sebuah karya ya. Sebuah karya itu usahakan kemauan atau keinginan sendiri. Nanti kalau semuanya paksaan seperti tugas, nulis yang daurah mungkin nulis Bukhari atau segala macam, itu nanti tidak tersampaikan dengan baik karena mungkin paksaan ya. Jadi ya susah. Yang disampaikan apa yang ditulis dia nggak sejalan dengan pikirannya, makanya jadinya nggak disampaikan dengan baik. Yang pertama, kemauan dan keinginan sendiri. Terus yang kedua, ide atau topik tulisan. Ide atau topik tulisan bisa apa saja, tapi untuk pemula memilih ide atau topik tulisan dari hal yang paling dekat dengan kita adalah lebih mudah. Jadi kalau semuanya kita susah nyari ide, susah nyari topik tulisan, kita ambil dari yang paling dekat dengan kita. Kita anak pesantren, hari-hari kita ngaji semuanya. Kalau kita nulis non fiksi seumpamanya, kan banyak hal yang bisa kita tulis. Seperti mungkin pelajaran hari-hari tentang pelajaran di kelas, atau mungkin kalau kita mau nulis motivasi, kita setiap hari juga dengan kita ngaji sore, itu kan banyak kata-kata mutiara dari guru kita, itu juga kita bisa kita tulis. Terus kalau semuanya mau nulis fiksi, cerpen atau novel, itu juga bisa kita ambil dari orang yang maksudnya dari paling dekat dengan kita. Misal seperti ini, kalau semuanya kita di pesantren, kita tulis tentang pesantren. Semuanya bingung mau nulis apa, kita coba wawancara ke teman, misalnya tanya-tanya ke teman. Mungkin ada teman kita yang dia suka menyendiri, atau mungkin bahkan santri baru, atau kalau kita punya makmur, coba tanyain dia. Nanti mungkin dia bakalan menceritakan kisah hidupnya dia. Itu bisa jadi ide. Atau kalau enggak, kita di rumah semuanya, kita punya tetangga, dia jualan bakso semuanya. Ada tetangga kita jualan bakso, kita coba datang ke itu, kita tanya wawancara. Pak, ini bapak ini jualan bakso ini sudah sejak kapan gitu? Nanti bakalan dia tanya, cerita juga. Wah, saya ini juga jualan bakso ini sudah dari 40 tahun yang lalu. Dan nanti dia akan cerita tentang pertama kali dia mendirikan usahanya, terus mungkin nanti akhirnya dia ketemu sama istrinya. Ini banyak cerita yang akhirnya bisa kita ambil sebagai ide. Nah, itu yang maksudnya yang terdekat dengan kita itu seperti itu. Kita punya teman, kita punya tetangga, kita punya istilahnya saudara, tanyain semuanya. Siapa tahu dari situ kita dapatkan ide yang bagus. Terus yang ketiga, riset. Nah, kalau kita menulis karya fiksi, sebenarnya riset yang akurat ini sebenarnya nggak terlalu harus banget. Tapi untuk agar tulisan kita ini dibaca orang seperti nyata, itu kita harus riset yang kalau bisa seakurat mungkin.
Seperti kalau boleh saya cerita tentang Story in Winter. Story in Winter saya tulis tahun 2017. Waktu itu saya khidmat jadi jauhlah di MTS. Nggak ada HP waktu itu kan. Nulis itu juga kalau tim redaksi lagi istirahat, nggak ada komputer nganggur, itu baru saya pakai nulis. Risetnya itu saya pergi ke kantor MTS, kan ada internet di sana. Nah itu saya buka internet di sana, saya tulis kayak semacam di situ kan di Story Winter seperti jalan-jalanan daerah semuanya itu kan seperti kelihatan nyata. Karena memang sebenarnya itu saya riset, saya tulis tempat-tempat yang nanti bakalan dipakai sama tokoh utama, nama-nama jalanan, terus juga semacam masjid-masjid yang ada di sana, suasana di sana. Akhirnya tulisan kita menjadi hidup ketika dibaca, seolah seperti penulis atau kitanya seperti sudah pernah ke sana. Jadi pentingnya riset seperti itu, supaya tulisan kita bisa dipertanggungjawabkan juga. Nah, terus yang selanjutnya yang keempat, eksekusi. Kita ide sudah dapat, kemauan pertama, kemauan sudah dapat, sudah ada kemauan. Terus ide sudah dapat, terus riset juga sudah dilakukan. Nah, setelahnya baru kita eksekusi, kita tulis. Karena seperti yang sudah dijelaskan berulang kali, bahwasanya tulisan yang baik adalah tulisan yang selesai. Maka sebagus apapun tulisan itu, kalau nggak selesai ya nggak dibilang bagus, ya nggak dibilang baik. Maka setelah semuanya dapat, kita eksekusi, kita tulis. Nah, dan tulis itu sebenarnya nggak asal nulis, karena nanti kalau kita langsung nulis tanpa istilahnya merangkai lebih dulu atau bikin kerangkanya lebih dulu, itu nanti tulisan kita bisa melebar kemana-mana. Jadi yang pertama kita lakukan bikin kerangka tulisan atau outline ya. Outline, kita bikin kerangka tulisan. Seperti mungkin nanti awalannya seperti kita bikin latarnya di mana, awalnya di pembukanya di mana, setelah itu klimaksnya kayak mana, terus penyelesaiannya kayak mana. Itu intinya sebetulnya 3 aja: awalan, klimaks, sama penyelesaian. Sebetulnya kalau bikin kerangka itu sesederhana itu. Kerangka tulisan, sudut pandang spesial. Kan yang nulis tentang versi itu kan sebenarnya banyak banget. Tapi kenapa kok yang akhirnya naik, terus yang akhirnya benar-benar bagus itu cuma beberapa? Ya ini rahasianya ada di sudut pandang. Jadi kalau menulis yang spesial, kita harus punya sudut pandang yang spesial. Kalau semuanya, kebanyakan orang, contohnya seperti ini. Kalau kebanyakan orang tulis tentang pesantren, mungkin nanti kebanyakan orang pasti mau nulis awal pertama kali tiba di pesantren, terus kegiatan-kegiatan di pesantren, atau mungkin suka duka di pesantren, kayak gitu. Itu kebanyakan sudut pandangnya kebanyakan orang. Maka kalau bisa kita datang dengan sudut pandang spesial. Kalau boleh saya kasih contoh seperti di dunia santri. Ini kan tentang pesantren juga, ya kan, kalau sudah baca. Ini juga santri. Tapi kan pendekatan yang saya coba itu kan beda. Pertama kali pembukaan ceritanya. Ya kan, kalau kalian pernah baca karakternya si Hilmi sama si Ibnu kalau nggak salah. Dia pulang dari mana? Belanja bulanan, tapi itu sampai ke pesantren. Selesai sholat maghrib ada ledakan bom, ya kan? Jadi sesuatu hal yang beda. Kalau kebanyakan orang nulis tentang pesantren paling itu aja, seperti kegiatan pesantren atau mungkin awal mula datang di pesantren, teman-teman kita sakit atau mungkin boyong kabur dari pesantren. Kebanyakan orang ketika nulis pesantren pasti seputar itu. Kita datang dengan sudut pandang yang spesial, yang beda dari kebanyakan. Maka termasuk di novel Dunia Santri itu juga saya mencoba pendekatan yang berbeda.
Terus berikutnya benang merah terhubung kuat. Jadi kalau semuanya kita menulis suatu kisah, ada sebab akibat. Sesuatu hal perkara terjadi itu karena ada alasan tertentu. Seperti ini juga contohnya di dunia santri. Ini kenapa di situ ada tokoh Tuan Long, tahu kan? Nah, atau enggak si Aran. Ya, kenapa mereka tuh bersikeras mau balas dendam? Nah, benang merahnya kenapa? Kenapa kok segitunya mereka bisanya menginvasi kota sampai membantai banyak orang? Kenapa? Alasannya apa? Terus kayak saya motivasinya apa? Kan dijelaskan di situ juga Aran itu dulu waktu masih muda, mereka ketika masih sama-sama, dia punya seseorang istilahnya kekasih yang dengan egosnya guru tak kita kan, akhirnya kekasihnya itu terbakar di kapal tanker itu, kalau kalian pernah baca. Ya itu mukanya yang saya bilang dulu, benang merah harus terhubung kuat, itu seperti itu. Kenapa ini terjadi? Karena sesuatu sebelumnya juga pernah terjadi, alasan kuat lah istilahnya. Terus kemudian bahasa atau narasi sederhana dan mudah dipahami. Kalau kita mau nulis dengan bahasa yang mudah dipahami atau mungkin enak dibaca, saran saya perbanyak baca buku. Jadi baca buku nanti banyak hal yang bisa kita dapatkan, ilmu-ilmu dari penulis-penulis nasional yang sudah namanya sudah besar. Kita bisa menarasikan dengan bahasa sederhana, jangan terlalu jelimet, jangan terlalu istilahnya terlalu syair sehingga susah dipahami. Terus kemudian lalu diselesaikan. Balik di awal tadi, tulisan yang baik adalah tulisan yang selesai. Terus kemudian latihan dan latihan. Menjadi penulis bukan soal bakat, namun sebuah hal yang bisa diusahakan. Seperti yang dibilang di awal tadi, menjadi penulis itu bukan soal bakat, tapi sebuah hal yang bisa diusahakan. Jadi kalau semuanya sekarang ini kita bikin nulis fiksi, tapi semuanya kita bilang wah saya nggak punya bakat, saya nggak punya bakat menulis, ya, seperti itu. Itu sebenarnya anggapan yang salah, karena menulis itu bukan soal bakat, tapi sesuatu yang bisa diusahakan. Selagi dia mau usaha, latihan dan latihan, insya Allah menulis itu bisa dilakukan dengan mudah. Terus yang keenam, publishing. Publishing ini sebenarnya terkait dengan cara kita mempublish ya tulisan kita ya. Maksudnya menyebarluaskan. Ini yang dimaksud di sini sebenarnya sebar luas secara nasional, secara profesional. Sementara saya sendiri belum sampai ke arah terbit nasional ya, baru lokal. Ini baru diusahakan. Jadi nanti ini untuk publishing ini mungkin nanti dibahas di kalau semuanya saya sudah bisa lolos di penerbit nasional, nanti kita bahas bareng. Sebentar. Nah, sebenarnya memang sesingkat itu. Dan secara keseluruhan sebenarnya sudah dibahas di seminar kemarin di paling depan. Kalau semuanya kalian ikut, kalian tulis itu semua sebenarnya sudah lengkap. Di sini cuma dia ala saya kalau menulis cerita fiksi ya seperti yang dijelaskan tadi. Ya mungkin itu aja buat menyingkat waktu. Terus nih tanya ya. Ya udah boleh ini kalau ada yang mau ditanyain. Ada nggak yang mau ditanyakan? Bisa nanya. Ya. Tanya kapan yang dilakukan?
Dunia Santri 8 sebenarnya sudah secara kerangka, secara outline sebenarnya sudah ada di kepala. Tapi untuk nulis ini baru banyak garapan. Saya lagi nulis banyak buku selain Dunia Santri. Jadi itu Dunia Santri kayaknya nanti aja. Mungkin mau mendekati perpulangan baru dikerjakan. Ada yang lain? Seputar tulis ya. Tadi yang dijelaskan di awal, motivasi awal-awal itu kan jenengan itu menyebutkan bagaimana pertama senang dulu terhadap membaca buku, Ya. kemudian setelah itu menulis. Di awal itu saya rasa yang jenengan sebutkan itu belum ada dampak positif dari membaca buku. Terus kemudian motivasi besar yang jenengan bisa untuk menulis itu apa? Tadi saya rasa belum disebutkan juga. Belum disebutkan ya. Terlalu kadang juga gitu terlalu kelewat-lewat ya. Kemudian yang ketiga itu di poin yang keempat tadi itu sebuah karangan itu harus sampai selesai kan? Itu patokannya selesai itu sampai mana? Oke. Jadi yang pertama, udah kan pertanyaannya? Yang pertama tadi motivasi saya yang menulis ya. Sebenarnya waktu itu ikut-ikutan ngeramein aja sebenarnya. Saya juga belum ada motivasi waktu itu nulis pertama. Karena waktu itu juga saya nggak suka baca buku. Karena kadang orang termotivasi kan gara-gara suka baca buku. Padahal saya waktu itu jarang baca buku. Waktu itu motivasinya itu terbangun setelah karya saya dibaca banyak orang. Waktu itu cerita pendek judulnya Penyesalan Seorang Ibu tahun 2016. Awalnya yang saya tulis di buku tulis, nggak saya printin, saya taruh di atas meja, terus dibaca sama Mas Wiki waktu itu. Katanya bagus tulisannya, di majalah. Saya waktu itu nggak ada motivasi apapun, ya udahlah kalau semuanya bagus nggak apa-apa, dipublish saja, dimasukin majalah. Nah setelah majalah terbit, terus akhirnya banyak orang baca bukunya, terus banyak dibicarakan di mana-mana. Anak-anak waktu itu saya ngisi di pengajian di ngaji apa waktu itu Pak? Ramadan pokoknya. Itu ada anak-anak pun nggak tahu siapa yang nulis, mereka itu bicarakan soal cerita itu. Teman-teman saya juga katanya ceritanya sedih, banyak yang bikin nangis. Dan setelah itu saya termotivasi akhirnya, oh ya udahlah. Awalnya kan saya nggak suka nulis, tapi saya suka gambar waktu itu. Jadi saya lebih aktif di mading. Saya juga sering beberapa kali dapat juara di mading. Karena mading itu kan nggak kompleks menulis ya. Kalau mading itu sebenarnya kalau kita zaman dulu bikin mading itu lebih banyak gambar. Habis itu kita tulis satu narasi dikit menjelaskan tentang gambar, udah gampang waktu itu. Nah, motivasi menulis, akhirnya saya memutuskan saya bakal menulis terus, menulis fiksi seperti ini. Yaitu setelah akhirnya banyak orang suka dengan karya saya yang pertama, banyak yang mengapresiasikan, jadinya setelah itu akhirnya terbuka lah api semangat menulis saya. Terus yang kedua tadi soal selesai ya, ukuran menulis dibilang selesai gitu ya. Sebenarnya patokannya sih nggak ada, cuman kalau semuanya memang sudah nggak ada yang perlu disampaikan lagi atau mungkin sudah mentok idenya, ya sudah selesaikan di situ. Karena banyak orang yang bilang katanya cerita itu nggak selesai atau cerita itu gantung kalau di akhir di endingnya itu nggak happy ending, ya kan? Kebanyakan orang kan pengen nulis terus akhirnya senang kan, happy ending kan, ya kan? Terus ada orang yang nulis akhirnya tidak happy ending atau mungkin tokoh utamanya mati semuanya. Itu kan akhirnya bilang wah ini menggantung, ini kok kenapa kayak gini. Tapi sebenarnya itu ya haknya ini aja si penulis, terserah si penulis. Jadi kalau patokannya tulisan itu selesai kapan, itu kalau menurut si penulisnya sudah selesai ya sudah selesai. Kalau dilanjutkan kadang malah nggak bikin cerita itu lebih spesial. Udah gitu. Kejawab nggak? Masih bingung? Intinya kalau semuanya kamu nulis ini
sudah sampai di bab itu akhir, sudah mentok dan kamu kira itu tulisan memang sudah mendekati akhir, terus secara literatur sudah poin-poinnya sudah terpenuhi semuanya, ya udah selesaikan di situ, berhenti di situ, itu pun sudah nggak masalah. Karena ini fiksi, jadinya nggak perlu ada kayak non fiksi. Kalau kita nulis tentang non fiksi kan nanti harus ada penyelesaian, ada penjelasan, ada ulasan atau ajakan di akhir kalimatnya, di akhir. Ya saya kira itu sudah cukup. Ada lagi? Ini sebenarnya ini forumnya diskusi, jadi banyak orang tanya juga nggak masalah. Kalau untuk menjelaskan itu sebenarnya sudah dijelaskan sama yang lebih ahli. Kalau mungkin saya lebih intensnya ke langsung nulis gitu. Ada lagi? Jika mentok begitu Ustaz. Jika mentok kayak tadi akhirannya nggak ketemu ujungnya begitu, apakah happy ending atau langsung kita akhiri? Bagaimana modelnya? Nah, itu sebenarnya kalau semuanya kamu yakin akhiri, tapi secara tulisan dari awal itu sudah benar-benar selesai, semuanya ada, seperti kayak awalan, terus klimaks, penyelesaian udah ada, terus akhirnya mentok di situ, udah selesaikan aja situ, putus di situ, udah berhenti. Tapi apa dia nggak ngambang gitu? Nah, urusan. Tapi kalau semuanya ini mungkin pertanyaannya, kalau semuanya udah mentok di situ, terus nggak bisa ngelanjutin lagi, terus apa yang seharusnya dilakukan? Mungkin pertanyaannya seperti itu. Writer block lah mungkin ya, mandek tulisannya. Kalau menurut saya stop di situ, tunda, kita melakukan aktivitas yang lain. Kita mungkin kalau semuanya bisa refreshing atau banyak baca buku lagi. Karena dengan banyak baca buku atau mungkin dengan perjalanan gitu nanti kita dapat ide baru. Ini di Santri awalnya saya tulis itu hanya satu buku sebenarnya, yang awalan, yang target judulnya. Terus saya selesai itu kan sudah happy ending juga kan. Sebenarnya ya sudah sampai sini. Tapi ternyata wah masih banyak yang harus saya ceritakan. Jadi saya bikin yang kedua. Yang kedua itu kan nggak nyambung seperti awal-awal nggak nyambung dengan buku yang pertama, tapi akhirnya kita lanjutin terus akhirnya sampai 7 dan itu semua nyambung sebenarnya. Nah, ini untuk rumus yang saya berikan ini kan seperti dari tadi awal apa semua sampai publishing ini, apakah ini untuk fiksi kan? Untuk fiksi. Sebenarnya fiksi sama non fiksi itu sebenarnya nggak beda jauh. Itu juga kan menulis itu rumusnya itu nggak ada yang secara formal, itu nggak ada sebenarnya. Itu tergantung pengalamannya penulis masing-masing. Jadi kalau semuanya antara non fiksi atau fiksi itu ya kurang lebih mirip-mirip sebenarnya. Seperti nulis yang enggak. Kalau semuanya non fiksi itu harus ada penyelesaiannya. Jadi jangan bikin digantung. Ada awalan, terus ada inti yang mau disampaikan, terus juga ada akhiran, ada penyelesaian atau ada ajakan. Karena kalau semuanya kita nulis buku motivasi, itu kan di akhirnya kita kan ngajak orang supaya istilahnya jangan gampang putus asa lah, istilahnya seperti itu. Jadi di akhir dijelaskan. Kalau saran Ustaz, kalau kita buat buku semacam tulisannya Ahmad Fuadi, Buya Hamka atau laporan Pani itu harus sesuai dengan perjalanan tokohnya itu bagaimana itu? Ya itu biografi ya, tulisan biografi, fiksi biografi. Kalau awalnya memang novel atau fiksi, novel walaupun biografi tetap ya intinya tetap di fiksi. Jadi banyak dramatisasi di dalamnya, banyak tambahan-tambahan. Tapi secara garis besar memang kehidupannya seperti itu. Seperti Ahmad Fuadi nulis tentang Buya Hamka, itu secara besar, secara garis besar itu memang dijelaskan dari awal mula kelahirannya Buya Hamka sampai akhirnya selesai wafatnya beliau. Itu tentunya Ahmad Fuadi sudah riset secara keseluruhan lah, secara berdarah-darah istilahnya. Itu memang dia udah riset dan akhirnya dibikinkan novel. Jadi kalau semuanya kita nulis pure biografi dari awal sampai akhir, nah itu harus yang benar-benar sesuai dengan kehidupannya si tokoh yang ditulis tadi. Tapi kalau cuma fiksi nanti banyak hal yang tambah-tambah.
Pokoknya kalau semuanya buku itu memang genrenya novel atau mungkin memang ininya fiksi, tetap walaupun itu biografi. Seperti film ini semuanya film yang true story, ya kan, yang diambil dari kisah nyata, itu pun tetap fiksi, tetap banyak hal yang ditambah-tambahin. Dan itu sah-sah aja kalau yang penting kehidupannya tokoh biografi yang ditulis tadi sempurna ada di dalam semua itu. Ada lagi? Ya. Itu gimana Ustaz? Apa tuh dalam hal pertama kali ya pengen bikin cerpen, ini harus bikin tema seperti ini, ini harus cara menarik orang membacanya harus seperti ini. Kira-kira gimana tuh caranya? Sebenarnya itu perbanyak latihan. Jadi gini, dari kecil sering cerita ini, dari kecil sebenarnya memang nggak secara kepenulisan saya nggak terlatih. Maksudnya dari kecil saya nggak suka baca, nggak suka nulis, tapi saya dari kecil tuh suka bikin imajinasi di kepala saya. Dan itu yang akhirnya ketika saya terjun di dunia literasi, ide itu kayak mudah sekali dapat gitu. Nah ini, jadi mungkin ya itu sesuatu hal yang beda dari kebanyakan. Jadi kalau saya terinspirasi dari menulis buku itu kadang dengan musik. Jadi kalau kita nggak lihat apa-apa gitu, dengan musik sayup-sayup dari kejauhan gitu, nanti ada dapat inspirasi, itu juga bisa. Atau mungkin dari satu kota, satu tempat gitu, kadang bisa jadi inspirasi. Story Winter itu sebenarnya saya waktu itu melihat gambar. Inspirasi pertama itu dari saya ke perpustakaan. Dulu itu saya kan malas baca yang berat-berat. Nah itu ada buku yang 7 jembatan terpanjang di dunia, atau mungkin apa yang model-model kayak gitu. Kayak kalau di film ya, kalau di TV itu sport. Nah waktu itu ada kejadian apa ya? Tahun 1952 itu ada badai kabut di London. Itu kan sebabnya karena pembakaran pabrik batu bara itu. Akhirnya dari situ bagaimana kalau kejadian ini, peristiwa ini saya masukkan karakter, masukkan tokoh. Nah itu jadilah itu Story Winter. Ime yang dari Rotterdam akhirnya dia ikut kapal barang terus sampai di London ternyata kabut. Di London waktu itu sudah tertutup sama kabut, dia datang ke rumah orang tuanya ternyata sudah. Waktu itu memang di kabut, peristiwa itu tahun 1952 itu memang banyak orang meninggal gara-gara paru-paru, penyakit paru-paru disebabkan karena memang dari polusi udara tadi. Jadi kalau semuanya seperti ide atau topik tulisan itu sebenarnya dari apapun bisa kita dapatkan. Ya, apalagi ada? Ada kayak novel biografi tapi orangnya kan kebetulan ada gitu. Kayak yang aku tahu itu. Itu kan pasti ada beberapa kejadian dari tokoh yang diceritakan itu kan memang menarik gitu untuk diceritakan. Jadi memang jadi bahan utama gitu. Jadi misalnya kalau kita buat kayak cerita-cerita yang menjelang-jelang kayak percakapan sehari-hari terus ya inilah tambahan ringan tuh, tapi bisa karang itu sah-sah aja bagaimana? Nah itu kan kalau semuanya kita tulis dari awal dia hidup sampai akhir mati, itu kan nggak terperinci setiap hari dia ngapain, hari kedua dia ngapain sampai dia tua, kan nggak. Jadi itu diambil dari beberapa kisah mungkin yang paling penting dalam kehidupannya. Terus hanya kita sisipkan dialog-dialog yang sebenarnya sederhana, yang nggak ngerubah, yang penting asal nggak ngerubah itu, yang nggak ngerubah maksudnya dari asli orangnya, itu sebenarnya sah-sah aja.
dialog dengan seperti percakapan mungkin di pasar semuanya sama orang itu sebenarnya nggak masalah. Tapi kalau semuanya ini persoalan ini apa namanya akidah atau mungkin pemahaman itu bisa fatal akibatnya. Ini tokoh ini nggak berfatwa seperti ini, terus kita akhirnya bikin hal baru, nah itu yang fatal. Tapi kalau semuanya percakapan dengan kayak sehari-hari atau bersosialisasi sama tetangga kayak gitu ya is okay, masalah. Karena memang walaupun itu biografi namanya novel tetap fiksi, tetap ada dramatisasinya.